Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdinand Prawira Wijaya dari jurusan Teknologi Komputer dan Jaringan. Dan saya akan membuat sebuah jaringan di mana dalamnya ada menggunakan teknik virtualan trunking untuk biar switch akan bisa berkomunikasi antara VLAN Ether channel, di mana teknik ini akan menggabungkan dua kabel menjadi satu secara logis menjadi satu, yang dimana itu akan membantu bandwidth dan redundancy biar jika salah satu kabelnya itu putus, satunya lagi masih bisa berjalan. Dan kita akan menggunakan DHCP server kita setting di router, di mana dia akan membagikan IP ke VLAN-VLAN-nya. Dan kita akan menggunakan VTP protokol, di mana dia akan membagikan VLAN dari VTP server ke VTP client. Ini digunakan di switch, di settingnya di switch, dan kita akan menggunakan inter-VLAN routing, di mana dia bisa berkomunikasi antar VLAN, dan OSPF. Ini adalah sebuah protokol di mana router akan mencari jalan terdekat yang menuju ke jaringan yang lain. Dan device-device yang akan kita gunakan yaitu 4 router, 2 multi-layer switch, 3 switch, 2 server, dan 2 PC atau laptop untuk 2 jaringan, jadi 4 PC dan laptop. Sekarang saya akan membuat topologinya. Nah, ini adalah sebuah topologi yang dari jaringan yang kita akan buat. Dan sebelum kita menyambungkan kabel-kabelnya, kita akan pergi ke switch ini, ke switch-switchnya dulu, dan kita akan masukkan port GLC LH SMD dengan ini form factor pluggable. Kita masukkan dua modul ini, dan kita lakukan ini untuk semua switch-switchnya. Jangan lupa untuk mematikan switchnya dulu sebelum memasang, dan nyalakan kembali. Setelah kita memasang modul-modulnya dan sudah menyalakan switchnya kembali, kita akan masukkan kabel-kabelnya. Kita akan menggunakan straight untuk antara komputer dan switchnya, untuk switch layer 2, ke port 1 dan port 2. Dan untuk antara switch AC dan DS nya, kita akan menggunakan port 23 dan 24. Dan kita akan menggunakan metode Ethernet, di mana kita menggunakan dua kabel yang disambungkan, dan itu gunanya untuk memperlebar bandwidthnya dan juga
misalkan salah satu kabelnya terputus, masih tersambung juga, jadi tidak benar-benar terputus dan hanya berkurang bandwidthnya saja. Dan ini di Ethernet 1 komputer juga. Dan setelah kita menyambungkan switch-switchnya, kita akan nyambungkannya ke menggunakan kabel straight, menggunakan yang keduanya menggunakan gigabit Ethernet 2, sambungan kedua ke router 1, dan lakukan yang sama. Dan ini untuk dia 1 ke gigabit Ethernet 1 dan 1. Dan selanjutnya untuk antara router kita akan menyambungkan sebuah kabel fiber yang tadi modul yang kita pasang tadi. Untuk modul 0 kita masukkan ke router 2, dan untuk router 1 port 1 kita akan masukkan ke router ketiga. Dan ini router 2 ke 4 itu menggunakan port 1, dan router ketiga ke router 4 kita akan masukkan di port ke 0. Nah, selanjutnya kita akan sambungkan dari router keempat ke switch DC. Kita menggunakan gigabit Ethernet 1, biar ini gunanya untuk memudahkan kita saja agar tidak bingung portnya. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan server Ethernet 1 untuk port 1 dan TFTP untuk port 2, karena VLAN-nya VLAN 20. Dan ini adalah hasil dari topologi yang kita akan buat. Nah, selanjutnya kita akan men-setting switch-switchnya. Setelah kita pasangkan kabel-kabelnya, kita akan melakukan konfigurasi switch multi-layer atau switch DS ini. Pertama kita akan ambil sebuah laptop atau komputer, dan kita menggunakan kabel konsol untuk connect ke terminalnya, terminal switch ini. Setelah itu kita akan enable, masuk konfigurasi terminal, dan kita akan pertama melakukan Ether channel dengan menjadikan grup kabel 23 dan kabel 24, dan jadikan mode terang. Itu kita lakukan untuk switch dan switch layer 3 dan switch layer 2. Pertama kita namakan switch layer 1, interface range RK0/23/4 channel grup 1 mode aktif. Kalau sudah jadikan grup, kita masukkan grupnya dengan interface PO1 dan switch trunk and encapsulation .1q dan switch mode switch port mode trunk. Sudah itu kita akan langsungkan saja, kita buat VLAN, kita langsung konfigurasi semuanya yang ada yang kita perlukan di switch DC1 ini. Terus kita bikin VLAN-nya, yaitu VLAN 10. Di
Di sini namanya name-nya marketing. Dan kita juga akan menambahkan materi, yaitu materi SSH, dan kita pasti akan memerlukan sebuah IT untuk bisa mengkonfigurasi dari komputer dan tidak usah pergi bolak-balik. Dan kita tambahkan VLAN 30, VLAN 30, name IT. Kita sudah buat VLAN-nya. Kita masukkan ke VLAN 10. Kita masukkan IP address-nya 92.168.10.1 255.255.255.0. IP helper ini adanya namanya tuh DHCP relay. Itu untuk mengambil DHCP yang ada di router nanti ini, yaitu yang nantinya IP-nya itu 11.11.11 ya. Jadi kita akan di gig 1 ini 11.11.1 di sini gignya. Dan selanjutnya kita akan ke VLAN 30 interface. Kita ganti IP helper dia sama, kita exit. Terusnya sudah interface VLAN-nya, kita akan membuat VTP server. Setelah itu kita akan membuat domainnya, VTP domain tcom.net. Setelah itu kita akan membuat passwordnya, VTP password cisco123. Ini untuk password VLAN database nya. Terusnya kita akan IP routing. Kita akan membuat router OSPF nya. F10. Kita masukkan 11 network 11 dulu. Area 2. Sudah masukkan semuanya, kita gunakan command log agency changes ini untuk jika kalau ada perubahan kita bisa ketahui di router OSPF nya. Setelah kita bikin, kita masuk ke interface gig 0/1. Kita API no switch port dulu ya, soalnya kan ini masih di layer kedua. Ini bisa dinaikin ke layer 3 dengan no switch port, dan kita akan bisa memasukkan IP ke dalam interface nya.
Setelah kita masukkan, kita akan mengkonfigurasi SSH-nya. Pertama kita IP domain name tecom.net, terusnya kita akan generate a crypto key, generate RSA. Setelah itu kita akan IP SSH version 2. Tapi setelah itu kita masuk VTP, line VTP (015) FVT 015. Setelah itu ya, oke, kita belum membuat passwordnya dulu. Kita buat passwordnya dulu. Username admin secret Cisco 123 passwordnya. Dan setelah itu baru kita masuk VTY 015. Di sini kita akan transport input SSH. Terusnya habis itu kita akan login lokal. Ini agar bisa pas login mencari database yang ada di switchnya. Dan habis itu kita akan eksekusi timeout, dan ini akan otomatis keluar sendiri jika tidak idle selama 5 menit. Jika sudah, kita akan secret enable. Ya, selanjutnya kita akan config menyalakan enable secret Cisco 123. Setelah ini jika kita akan config dari komputer IT, ini akan bisa dari sini dengan menggunakan ping untuk mengetahui sudah terhubung apa enggak. Setelah itu kita akan mengonfigurasi switchnya untuk bisa kesambung. Masuk ke terminal, enable config terminal. Oke. Hostname switch.ac1. Terusnya kita melakukan channel group untuk port 23 dan 24.
mode aktif, dan kita exit akan masuk ke PO1 atau child groupnya, dan kita akan jadikan switchport mode trunk. Nah, itu kita akan jadikan VTP client. Setelah itu kita akan membuat domainnya. Dan kita setting passwordnya juga. Setelah itu kita buat juga SSH-nya. Pertama kita masukkan ke VLAN 30. Sini kita akan masukkan IP address untuk VLAN 30 nya habis 168.30. Kita paskan 254. Setelah itu kita akan masuk ke interface range 1 dan 2. Kita akan jadikan switch port access VLAN 10. Nah, sekali itu juga jangan lupa masukkan interface FA 010 untuk ID-nya. Jadi kita masukkan ke VLAN 30. Switchport akses VLAN 30. Setelah itu kita akan setting SSH-nya juga dengan pertama IP domainnya. Terus IP kita generate key-nya, crypto key generate RSA 1024. terusnya kita masukkan username. Oke, kita itunya IP SSH version 2, terusnya baru bikin username admin, terusnya passwordnya secret Cisco 123. Terusnya kita line VTP 015 VTA ya. VTP beda lagi, dari sebuah protokol yang berbeda. Nah, di sini kita transport input SSH, terusnya
login lokal dan accept timernya 5 menit. Sudah, setelah itu kita akan enable secret Cisco 123. Jika sudah, kita lanjutkan langsung ke router 1. Terminal. Oke, dan pertama di router 1 kita akan masuk ke interface gig 1. Kita enable dulu config t interface gig 1. Dan kita akan masukkan IP nya yaitu 11 11 11 1 255 255 255 0. Setelah itu no shutdown, kita nyalakan. Sudah nyala, langsung keduanya kita langsung nyalakan saja kalau kita biar langsung kita selesaiin semua. Sini 12 IP-nya. .255 juga. No shutdown. Kita langsung masukin IP semuanya saja biar tidak usah bolak-balik. Kita sudah masukkan IP-nya untuk semuanya, dan setelah itu kita akan menggunakan IP DHCP pool untuk VLAN marketing. Ya, terusnya setelah bikin DHCP pool buat VLAN marketing, kita masukkan netnya yaitu 192 168 10 0 255 255 255 0. Default routernya 192 168 10 1. Terusnya DNS-nya itu 888. Setelah itu kita keluar, kita akan buat VLAN lagi untuk teknisi. Untuk yang bawah ini VLAN 20 nantinya. DNS-nya
default routernya 21 dan networknya network 20. Selesai. Untuk IP nya kita tidak perlu bikin, kita akan lakukan dengan IP static. Selanjutnya kita akan menggunakan excluded IP address, IP yang di excluded, TCP excluded address, dimana ini adalah IP yang tidak akan diberikan kepada saat komputer meminta DHCP. Sudah, kita akan membuat router OSPF-nya di sini. OSP10. Sini kita akan masukkan network dari 11. Network 12. Nah, ini udah naik gara-gara tadi kita bikin udah selesai. Ya, kita akan melanjutkan router SPF 11 12 dan satu 92 168 10.1. titik 1 dan 30.1. Dan kita lihat show run, kita pastikan apakah OSPF-nya sudah benar. Soalnya di sini yang paling penting. Oh ya, ini 2 nih salah. Seharusnya ini bukan 2553 karena kita menggunakan network netmask 252, jadi kebalikannya itu yaitu 3. Jadi kita ulang lagi. Tinggal kita tambahkan no dan ini akan hilang.
Nah, kita sudah hapus. Jika sudah dihapus, kita akan buat lagi dengan IP yang benar, NetMask yang benar, itu dengan 3. Nah, sudah kita lakukan 12. Nah, sudah. Jika kita lihat di show run, networknya benar. Setelah itu kita masukkan log agency changes, yaitu melihat, ngasih tahu kalau ada perubahan. Nah, sudah, kita akan ini dan do where. Ini akan menyimpan jika kalau switch mati akan tersimpan. Nah, kita sekarang akan nambahkan komputer. Ini IT, kita namakan dulu semuanya. Marketing 2, marketing 1, ini teknisi, teknisi 2, dan ini jika kita sambungkan ke switch 1 dengan versi Ethernet 10 dan kita config. Ini static, tadi kita pilih 192.168.30.11, default 192.168.30.1, jenisnya 888. Dan kita jika menggunakan command prompt, yaitu ssh min l admin 92.168.30.254 untuk ke switch. Password bisa Cisco 123, enable Cisco 123, dan kita sudah masuk remote switch AC1. Dan jika kita keluar melakukan hal sama ke SPDS, yaitu Cisco 123, enable Cisco 123, dan kita sudah masuk privilege ke SPDC 1. Dan sekarang kita akan lakukan lagi di hal yang bawah di switch layer 3 DS2 dan AC2. Dan sekarang jika sudah mengkonfigurasi switch DS1 dan DS2 dan AC2 dan C1, kita akan merouting R2.
ini kalau jika sudah keluar segini kayak gini OSPF 5 edg kayak gini, itu berarti sudah tersambung. Kita simpan dengan 2R. Sudah, kita akan dari sini ke router 3. Enable config terminal host R3 interface giga 0/1/0 IP add 3131 titik 2 255 no shutdown. Exit kita lakukan untuk yang sebelahnya juga. Tiga empat titik 34. No shutdown. Terusnya kita bakal router OSPF nya. Jika kita tunggu dulu, seharusnya akan keluar OSPF nya. Nah, sudah keluar, terus sudah tersambung. Kita akan sambungkan yang ke 34 nya. Ini seharusnya tidak tersambung karena di R4 itu kita belum setting. Exit 2R, kita save. Selanjutnya kita akan langsung ke R4, dan ini agak banyak. R4 interface gig. Pertama kita langsung ke gig 1 dulu, kita nyalain. Interface langsung di 0/1/0. Kita yang coba atas dulu. Kita IP add 24 misalnya dari router kedua ke router 424.24.24.1 255.255.255.252. No shut. Kita
interface gig 000, dan ini source-nya IP add 3434. Shot lagi, kita keluar, kita akan melakukan sub interface 1 yaitu gig 0/1.10. Ini untuk VLAN 10 dan 20 nya untuk server. Encapsulation dot 1 key. Kesel.1 key 10 untuk ambiguous encap interface encap dot 1q10, terusnya IP at 172.16.10.10.1.255.255.255.0. Exit, kita sub interface 20. Ini ada encapsulasi .20 dan masukin IP 1620. Setelah itu kita akan router OSPF 10 net 34.34.34 0.0.0.3 area 0. Ini 24, harusnya ke network 24. Kalau kita tunggu seharusnya akan tersambung. Nah, dua-duanya tersambung. Kita lanjutkan langsung. .255 area 1 untuk server, dan itunya 172.2.16.10. Emergency exit to where. Sudah. Kita akan masuk ke switch dan kita akan konfigurasi terminal. Kita ke mode privilege dulu, baru konfigurasi terminal, dan lakukan hostname swdc, dan masukkan VLAN 10, name-nya web server
set VLAN 20 namanya TFTP server, interface FA01 switch AC VLAN 10. Kita keluar untuk 2 switch AC VLAN 20. Dan kita masuk interface gig 1 terus dijadikan trunk. Sudah. Setelah itu kita akan simpan dan masuk ke service DNS, masukkan namanya web server.com, addressnya 172.16.10.10. Kita onin, terusnya selesai, kita masuk sini service DNS on 172.16.20. Salah, ini namanya, ini kita namain tftp.com. dan baru addressnya 172.16.20.10. Selesai, udah di on. Kita percepat dan kita tes. Successful. Oh iya, kita masukkan juga konfigurasinya 172.116.10.10. Subnet masknya 255, hanya 172.16.10.1. DNS servernya 88. Nah, sekarang kita coba, kita ping, successful. Kita lakukan juga yang sama, masukkan IP-nya 172.16.20.1. Ini 255 172.16.20.1. Ininya 888. Dan jika kita coba ping satu sama lain, bisa ngeping web server TFTP bisa, dan ke web server bisa. Ya, sekarang kita akan coba SSH yang tadi kita buat dengan masuk command prompt, SSH komennya SSH -l admin 192.168.30.1 Cisco 123 enable Cisco 123.
Nah, ini akan sudah masuk sedia 1. Dan jika kalau kita dari sini juga bisa ping, kita akan coba 192.168.30.2. Ini tidak bisa, kita akan masukkan PC lagi. Ini tidak bisa dikarenakan kalau itunya di setting ini tidak nyambung, jadi dianggapnya karena nih VLAN-nya VLAN sendiri-sendiri, jadi tidak akan nyambung. Ini tidak ada interVLAN untuk VLAN 30 nya komunikasinya, jadi tidak bisa nyambung. Sepertinya seperti itu. Dan kalau kita coba dari sini ping interface 192.168.30.2 saya langsung bisa karena ini langsung tersambung. Dan kalau kita sambungi itu SSH min L admin 192.168.30.2 langsung tersambung. Enable Cisco 123 ya. Dengan begini sekian sudah selesai semua. Juga ini jadi ditambahin SSH guys tambahan, dan PC atau laptopnya jadi 6. Karena kan ini ditambahkan IT1 dan IT2. Makasih.